Selamat siang rekan-rekan. Siang ini kita bersama Mas Chandra. Mas Chandra siapa Mas? Resdian Chandra. Resdian Chandra, anak muda yang energik, yang optimistik, dan pengusaha sukses di Solo ini. Siang kali ini kita akan mengupas tentang bagaimana perjalanan hidupnya membangun sebuah usaha jas dengan brand Jas Solo yang sekarang sudah tidak diragukan lagi kemasyurannya. Mas Randa, selamat siang Mas. Selamat Aslinya siang, mana tuh Mas? Kalau saya dari Pantura itu Pak. Oh dari Pantura ya. Iya. Kok bisa sampai Solo itu ceritanya gimana? Aduh ceritanya panjang sekali. Kalau cerita nanti bisa 7 jilid itu. 7 jilid ya. Gini, tapi tetap ada perjalanan-perjalanan gitu. Prinsipnya kan istri lebih dulu di sini, terus saya mengikuti istri. Gitu. Mungkin bisa diawali bagaimana perjalanan Anda mengawali bisnis jas ini? Ya kalau perjalanan itu semua pasti punya historis, ada cerita panjang gitu kan. Makanya sekarang itu saya masih pegang moto from zero to hero gitu. Iya. Walaupun belum jadi hero, tetapi setidaknya sudah enggak zero kan gitu. Iya. Jadi awal perjalanan itu ketika saya ada di Karanganyar di Solo Raya itu, saya seorang pekerja, seorang pegawai seperti kebanyakan orang ya. Hanya saja banyak di perjalanan itu mungkin belum berhasil menjadi seorang pegawai gitu, dan pada akhirnya mencoba memasuki dunia usaha dan itu tidak sengaja juga gitu. Jadi tidak sengaja, ini cerita nggak enak sih. Nggak apa-apa. Jadi cerita nggak enak, tetapi ini mungkin bisa jadi motivasi juga buat teman-teman ya, bahwa ketika kita ada di titik terendah itu sebetulnya ada sesuatu yang menjadi penyemangat kita. Karena saya sudah berkeluarga, sudah punya anak, punya istri, jadi penyemangat saya adalah yang paling utama istri saya, anak-anak saya. Di pekerjaan terakhir saya tidak berhasil di situ, saya dirisenkan gitu kan dirisenkan, dan istri sempat bilang sama saya, kamu daripada cari kerjaan lagi, kenapa kamu tidak mencoba ke dunia bisnis? Ya, mencoba ke dunia bisnis. Saya bilang, tapi kan saya tidak punya pengalaman gitu kan, tidak mengerti tentang bisnis. Enggak apa-apa, coba aja. Saat itu istri masih bekerja, jadi kalau dibilang secara ekonomi masih ditopang oleh istri saya gitu kan. Dan akhirnya oke lah, kita mulai tanya sana tanya sini. Jadi sebelum ada Jas Solo, awalnya adalah usaha batik kita. Sebelum orang rame bermain online, bermain online, jualan pakai online pakai marketplace, pakai macam-macam. Kita sudah memulai melalui website waktu itu. Jadi website waktu itu masih cukup populer, tetapi untuk berita, belum untuk jualan. Gitu. Dan saya masuk pertama kali bisnis batik. Pertama kali. Dan saya tidak punya batik karena saya tidak punya modal. Batiknya dari mana? Jadi ketika itu anak saya itu masih sangat kecil, masih usia 3 tahun, 2 tahun. Yang besar saya taruh di belakang, yang kecil saya taruh di depan. Waktu itu masih ingat motornya Karisma lama itu dikasih orang tua waktu itu. Mereka saya ikat supaya nggak ada yang jatuh. Jadi setiap hari saya ke PGS. Oh gitu ya. Setiap hari ke PGS, ke Klewer. Gitu. Setiap hari saya muter situ, nggak ada yang kenal. Pokoknya setiap hari saya muter aja di situ. Lama-lamaan pada ngapalin saya, kenal. Terus saya berani ngomong, boleh enggak saya foto bajunya, saya jual. Jual di mana? Pakai foto di online. Emang bisa? Ya saya juga baru nyoba gitu kan. Ternyata respon mereka ya awal-awal memang tidak semuanya mau ya, karena mungkin dianggap mengganggu gitu kan. Tapi lama-lama mereka sudah mulai tahu, oh masih ini gitu kan. Mereka memperbolehkan. Jadi ada yang dimanekin, ada yang cuma di hanger gantungan, saya foto satu-satu.
waktu itu awalnya saya jual di marketplace, saat itu namanya bukan OLX, namanya Toko Bagus ya. Ya, Waktu itu ada namanya Toko Bagus ya. Generasi kita pasti tahu ya, Toko Bagus, ya. gitu kan. Di Toko Bagus kita posting satu-satu. Ya, alhamdulillah 1 minggu laku 1 gitu, ya. Pak. Dan berjalannya waktu kita kan termotivasi, kadangkala berpikir ini kalau seminggu laku 2 aja lumayan kan, kayak gitu. Seminggu laku 3, lama-lama targetnya sehari 1 aja. Dan akhirnya seperti bola salju, tambah banyak, hingga pada akhirnya saya cukup dipercaya oleh pedagang-pedagang di PGS, di Klewer. Mas, ini saya punya baju baru, mbok gowo wae, kamu bawa, tolong dijual ke lewat online. Akhirnya saya kalau datang udah bawa satu karung yang belum saya beli, jadi mereka pinjamin saja, gitu kan. Percaya ya. Dan percaya berjalan, ya alhamdulillah berjalan itu. Gitu. Tetapi ya semuanya ada pasang surutnya ya Pak ya. Ada pasang surutnya, ada kondisi di mana Klewer kebakaran, kita ada musibah di situ kan, Klewer kebakaran, semuanya masuk dunia online, ada jual dengan namanya apa? Waktu itu BBM ya, BBM ya, ibarat kata saya ambil barang dari sana 50.000, saya jual 70.000 nih. Kalau mereka jualan sendiri bisa jualan 50.000 langsung kan. Akhirnya dengan kondisi seperti itu penjualan batik saya jatuh total. Oh gitu. Itu tahun berapa Mas? Saya mengawali 2011 akhir. 2011 akhir. 2011 setelah resign itu ya. Iya. Dirisenkan, nah bukan resign, tapi dirisenkan. Terus kenapa pada saat itu milih batik bukan bisnis-bisnis yang lain? Karena pada saat itu batik lagi naik daun. Oh gitu ya. Kan banyak isu-isu ya, isu-isu masalah batik diklaim sana, klaim sini, itu kan lagi isunya naik. Pemerintah terus, juga baru terus tamu-tamu dari luar kota selalu cari batik, ya kan. Sementara di kota Solo Raya sendiri memang pemerintah juga cukup support itu untuk meningkatkan daya tarik orang terhadap batik, seperti itu. Ketika mengalami kejayaan sebelum jatuh karena kebakaran, karena ada hal-hal yang lain, mereka jualan sendiri, itu bisa nggak untuk iki iso tak nggo urip gitu pada saat itu? Jadi waktu itu cukup meyakinkan gitu ya. Bayangkan saja dari tidak punya penghasilan, dari penghasilkan boleh dibilang ya sangat kecil ya, jadi karyawan saat itu, dalam setengah tahun saya bisa beli mobil baru, ceritanya gitu. Setengah tahun itu sudah nggak eceran lagi itu Mas, itu sudah bentuknya sudah ya partai besar, gerobak biasa lah ya, gerobak biasa. Yang penting kan ya itu jadi motivasi kan Pak, jadi motivasi. Oh ternyata saat itu cukup menjanjikan, makanya istri juga bilang udah terusin aja usaha itu. Kayak sempat cari-cari pekerjaan lain gitu, tapi dengan hasil yang ternyata cukup menjanjikan, ya sudah kita terusin jalan aja. Terus perjalanan selanjutnya gimana setelah ada satu gunjang-ganjing? Di 2014, kurang lebih 2014, 15, 16 itu memang usaha batik saya cukup down gitu ya. Benar-benar sudah tidak bisa lagi berkompetisi. Artinya dari awal saya hanya mengambil ya tanpa modal tuh. Ini ceritanya kan tanpa modal Pak. Karena saya tidak punya pekerjaan, tidak punya modal gitu kan. Awalnya dari hanya ngambil, terus saya berpikir tentang beli kain, terus berpikir lagi sampai dengan produksi kain, ke pabrikan gitu ya. Saya bikin desain kain, diproduksi, kita jual. Tetapi tetap tidak bisa mengatrol karena waktu itu kami benar-benar mengandalkan dari jualan secara online. Ya, dari marketplace, waktu itu Toko Bagus dan dari website. Jadi saya orang yang nggak ngerti komputer, tapi di situ saya dipaksa untuk bisa bikin website. Jadi saya belajar dari YouTube dan lain-lain untuk bikin website. Dan itu memang berjalan. Terus gitu. Ada perpindahan dari batik ke Solo itu gimana? Dari batik ke jas Solo itu ya, dari batik ke jas ya. Di pertengahan mungkin sekitar 2012, awal 2012 itu
kita sudah mikir sih. Ya, Sebelum batik itu kebetulan istri saya tuh kalau ngomong itu ide-idenya itu cukup ketika cinta, itu ya. sulit diterima, tetapi mungkin dia melihatnya jangka panjang ya. Jadi istri saya melihat secara jangka panjang. Dia saya secara tidak sengaja bertemu seorang teman ketika mengantarkan paket. Dia jualan jas. Dia jualan jas dan saya tanya, apa jas itu laku, Mas? Oh, laku. Harga berapa? Waktu itu murah sekali. Waktu itu harga 200.000, 300.000. Dia jualnya di salah satu akun publik Kaskus kalau tidak salah waktu itu. Dia cerita, banyak Mas aku jualan. Aku boleh coba nggak? Gitu. Oh boleh. Oke, gambar-gambarnya saya dikasih. Saya posting di toko batik saya. Waktu itu saya punya merek itu Pulau Batik. Pulau Batik ya. Ada pulaubatik.com saat itu. Saya pasang dan ternyata alhamdulillah permintaannya cukup bagus. Ya, 1 bulan itu bisa 200-300 unit. Tetapi di perjalanan ternyata kawan saya yang mensuplai saya itu dia collab karena ada crash, ada permasalahan dengan produksi. Waktu itu dia cuman kerjasama dengan konveksi begitu. Sementara pesanan saya kan udah cukup banyak yang harus saya kirim. Dengan akhirnya ya sudah kita produksi, kita cari orang gitu. Nah, ketika cari orang kan saya benar-benar buta tentang masalah jas. Akhirnya saya dari kampung ke kampung, saya ketemu dengan penjahit-penjahit yang sudah senior. Saya belajar di situ, diajak kita bicara tentang pola, teknik, kain, macam-macam. Akhirnya saya mulai merekrut orang satu-satu. Satu saya rekrut, satu lagi. Ya akhirnya berjalan berkembang dan ketika saya sudah masuk ke dunia jas itu, saya baru tahu bahwa ternyata dunia jas itu sangat luas. Potensinya besar. Potensinya besar. Pemainnya juga nggak banyak ya. Pemainnya nggak banyak, yang nyari tidak banyak, tetapi saya berpikir ketika saya bisa bermain di sini, resikonya tidak cukup besar. Pemikiran saya kan kayak gitu. Jadi kalau dalam bisnis kan kita menghindari red ocean gitu kan, jangan bermain yang di lingkaran merah itulah ya. Kita bermain di yang lebih aman gitu. Kita coba dan ternyata itu cukup menjanjikan. Jadi saya mulai rekrut orang, belajar teknik, belajar sana sini sampai Surabaya, Jakarta, ya kan, Bandung untuk belajar. Dan anak-anak didik ini mulai mengikuti pola yang kita bikin gitu. Jadi Jas Solo itu berusaha dari awal membangun teknik sendiri, pola sendiri supaya lebih mudah saya kenali dan punya ciri khas tertentu. Ini gampang gitu Mas ya. Jualannya saat itu masih artinya mudah. Kalau kita punya branding sendiri, punya pola sendiri, betul. Menawarkan dan kita bisa membuat sesuai dengan kualitas yang kita inginkan. Makanya kesini di perjalanan kurang lebih hampir 13 tahun ini ya, di 13 tahun ini kita sudah banyak mengembangkan pola dan dari situ kan kita deket sama customer kita deket. Jadi kita memahami bahwa ternyata customer itu suka yang seperti ini, seperti ini. Itu yang kita pelajari. Kok bisa dapat tempat di sini gimana, Mas? Tempat awalnya gimana sebelum di sini, Mas? Ini tadi kayak yang tadi saya cerita, istri saya kalau udah ngomong, kamu udah jualan jas aja deh daripada batik tetap jalan, tapi kayaknya ini bakal rame nih, bakal rame pesaingnya. Ya coba jas gitu. Kan saya dari awal saya bilang bahwa kita modalnya tuh nggak punya modal apa-apa. Saya masih ingat, saya cerita sedikit. Jadi ketika saya habis dirisenkan itu, saya kurang lebih 1 bulan ada di rumah itu, saya tidak punya uang sama sekali. Tidak punya uang sama saya. Padahal saat itu udah keluarga ya? Udah keluarga, Pak. Saya udah punya anak 2 gitu kan. Terus saya bingung kan mau usaha gimana. Akhirnya saya masih ingat sekali saya minta uang sama mama saya. Mah, aku minta uang berapa? 200.000. Buat apa gitu kan? Ya namanya orang udah berkeluarga minta duit terus gitu kan, kayak aneh gitu ya. Berapa? 200.000. Kamu mau buat apa 200.000? 100.000 buat beli susu, 100.000 buat usaha, gitu. Diketawain kan? Usaha apa 100.000 katanya gitu. Nah, saya 100.000 itu buat beli domain, Pak, waktu itu. Domain pulaubatik.com itu 100.000 sama ada paketan sama hosting waktu itu kan. Dibantu temen bayarnya pakai yang dari luar negeri itu lah ya. Saya nggak ngerti lewat kartu kredit dan lain sebagainya. Tapi dari
artinya dari 100.000 itu kita memulai, dari 100.000 memulai, ya terus berjalan ke sini. Istri saya setiap hari kan lewat ya, kita lewat gitu kan. Istri saya sempat bilang gini, terakhir itu di tahun 2018 kalau nggak salah. Ini kalau kita punya toko di sini kayaknya enak ya gitu kan. Wah, pikirnya duit dari mana gitu. Ini toko besar gitu kan, ada 4 ruko gitu kan. Dan ya ternyata apa yang dia sampaikan itu terkabulkan. Tidak lama ada tulisan apa namanya dari agen propertinya, kita hubungin, kita negosiasi, dapat 1 yang kita pakai ini. Iya, dapat 1. Dan di perjalanan ketika ada COVID, nah itu luar biasanya Jas Solo sebetulnya menurut saya di situ. Ketika COVID, Taylor pada gulung tikar semua, bisnis hancur rata semua. Bahkan salah satu suami karyawan kami sampai meninggal juga kena COVID. Tapi di tahun yang sama, di 2001, waktu itu musim Delta ya Pak ya. Delta mulai masuk. Mulai masuk. Ruko kita malah jadi jadi 2. Jadi 2. Dan alhamdulillah kemarin belum lama ini, udah 1 tahun ini kita menjadi 3 sebetulnya. Tetapi yang paling ujung dipakai untuk istri saya. Kebetulan istri saya profesi notaris ya. Gitu. Terus ini Mas, kita bicara masalah produk ya. Apa saja yang jenis jas apa saja, terus price-nya berapa, terus segmen yang dibidik kemana saja? Pada awalnya itu kan Jas Solo main dari yang paling kecil, dari skala kecil, dari pasar yang memang target marketnya cukup luas. Jadi ketika itu kita awalnya bermain dengan harga yang cukup low budget lah ya, cukup murah. Di perjalanan kita tahu kualitas, ada permintaan-permintaan tentang kualitas yang begini, yang begini, yang begini. Pada akhirnya kita memiliki segmen pasar sendiri, membentuk otomatis itu membentuk pasar. Jadi orang dari Aceh, dari Surabaya, dari Denpasar itu mereka sampai ke sini untuk bikin di sini, gitu kan. Itu semuanya bertahap ya Pak ya, semuanya tetap bertahap. Tetapi yang lebih penting menurut saya, ketika kita sudah punya market ya, kita tidak ingin mengecewakan pelanggan. Iya, ketika tidak ingin mengecewakan pelanggan, kita harus menjaga kualitas. Kalau bicara kualitas, semua orang bisa bikin kualitas, Pak. Semua orang bisa bikin kualitas. Semua orang bisa bikin baju yang bagus gitu kan. Tetapi ada semacam kita membangun chemistry dengan pelanggan. Jadi tidak heran kalau kita lagi anak-anak nih, staff jalan ke mall gitu, tiba-tiba Mas Jas Solo kan. Jadi memang kita membangun itu, Pak. Tapi saya lihat dalam perjalanannya ini, Jas Solo ini terlihat Mas, jas premium, punya pasar tersendiri menengah ke atas gitu. Sementara yang saya nggak tahu, nanti bisa dijelaskan untuk segmen-segmen awal seperti yang segmen massal dan sebagainya, apakah juga masih terlayani sehingga semua bisa didapat? Ya, jadi segmen itu kan terbentuk karena sebuah proses ya, Pak ya. Nggak bisa sekonyong-konyong. Kebanyakan orang memang rata-rata tahu bahwa mau bikin jas yang premium itu di Jas Solo. Tetapi kami juga paham bahwa ada kalanya seseorang itu membeli jas tidak sedang mencari sebuah gengsi, mencari sebuah kelas tertentu, tetapi hanya semacam kebutuhan sesaat yang dia pikir saya tidak perlu mengeluarkan budget banyak untuk sebuah jas. Jadi kita memberi alternatif itu. Yang penting fungsi, bukan fashion. Betul. Yang penting fungsi, bukan kepada sesuatu yang kebanyakan orang cari gitu kan. Jadi kita membuat brand juga untuk harga yang lebih ekonomis. Jadi semua kebutuhan bisa dipenuhi. Misal begini, kita mau beli ready stock. Kita ada di sini ada ratusan unit ready stock dengan varian berbagai macam harga. Ready stock
tersedia mulai harga 500 ribuan kita ada. Jas sama celana. Ada 1 jutaan, 1,5, 2 juta dan seterusnya. Lantas kalau custom itu bikin ya. Jadi orang bisa pilih kain, bisa pilih model, warna dan macam sebagainya, fitting itu kita di bawah 2 juta sudah bisa. Lantas kita juga menyediakan yang banyak dicari orang karena ada orang yang saya cuma mau pakai sekali, ngapain saya beli, ngapain saya bikin. Jadi di lantai atas itu kita bikin persewaan jas lengkap dengan kemeja, ada sepatu, semuanya ada. Gitu. Komplit ya Mas? Iya, memang harapannya kita semuanya terfasilitasi. Semuanya tetap terfasilitasi. Jadi orang supaya tahu bahwa ketika saya masuk ke Jas Solo, saya bisa mendapatkan produk sesuai dengan keinginan saya. Terus yang paling banyak dicari oleh konsumen apa Mas? Yang paling banyak disukai? Kalau produk untuk yang model yang mana itu? Kalau model jas itu sebetulnya dari dulu sampai sekarang itu sama aja, Pak. Ya, dari dulu sampai sekarang sama saja. Kadangkala itu mata kita, pikiran kita itu hanya terpengaruh bahwa artis si A pakai baju jas hitam, ada garis-garisnya, kancingnya satu, ya, modelnya show level dan sebagainya. Tapi sebetulnya itu dari dulu juga sudah ada, Pak. Jadi tren model jas itu hampir selalu sama. Hanya gitu-gitu aja. Hanya saja sekarang ya. Sudah banyak orang yang menyadari bahwa kalau kita menggunakan jas, memakai jas, itu tidak sedang untuk kita berlari-lari, kita berolahraga, tetapi jas itu elegan, dibuat khusus untuk penampilan kita yang lebih baik. Jadi sekarang itu kita lebih banyak mengarahkan membuat jas itu yang pas sesuai dengan badan. Kalau yang zaman dulu itu seringnya orang kalau bikin jas itu kalau nggak besar nggak bagus. Kalau nggak tangannya sampai nutup, panjangnya sampai panjang, celananya gede, itu nggak bagus. Kalau sekarang jas yang bagus adalah yang pas di badan. Jadi utamanya itu pas di badan. Itu memang tren yang dibuat Mas Chandra sendiri apa tren dunia seperti itu? Sebetulnya secara umum itu internasional pun seperti itu, Pak. Kalau ada sesekali pakai loose fit, jadi oversize dan lain sebagainya, itu hanya sesaat aja, itu hanya sebuah style. Tapi berbicara tentang kenyamanan, berbicara tentang pantas tidaknya, tetap kembali lagi pada jas itu yang pas di badan, gitu. Dari 13 tahun perjalanan dan terbilang sukses dan orang sudah tidak sulit lagi mencari Jas Solo, terus lagi pula dalam perjalanannya brand ini juga lebih banyak dikenal dengan menggandeng beberapa sosialita dan lain sebagainya. Terus ke depan ada mimpi apa dari Mas Chandra sendiri di dalam mengelola bisnis jas ini? Ya, saya tuh selalu ingat dengan kata-kata bapak saya waktu saya kecil dulu itu, mimpi itu seperti kita menanam biji. Kalau setiap hari kita siram, dia akan tumbuh. Jadi saya dan istri kebetulan secara ya boleh dibilang owner saya, tetapi secara manajerial di Jas Solo itu dari istri, karena istri saya memang cukup mumpuni untuk manajerial gitu kan. Jadi harapannya Jas Solo itu tidak hanya terkenal atau dikenal dan bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia saja, tetapi kita ingin menjadi brand yang bisa dinikmati di luar juga. Gitu. Kita sudah mulai. Ya, ada beberapa desainer yang terakhir dari Paris, dari Prancis. Itu sempat datang ke sini juga, desainernya sempat datang ke sini. Dia ya mungkin pas ke Indonesia, tapi waktu di sana sudah menghubungin kita, dia ingin melihat langsung produk Kenalnya kita. Dari mana Mas? Kok sampai? Media sosial. Ya, media sosial. Jadi dari Instagram ya, karena Instagram kan cukup banyak membantu. Gitu, saya tahu. Ya, dia tahu, terus kita ngobrol. Saya segera ke Indonesia, ada acara di sana, pingin berlibur, dan dia mampir ke sini dari Bali. Dia ke sini mampir dengan keluarga, juga membawa beberapa temannya, dan dia akhirnya bikin untuk fashion show di sana. Ini masih menunggu proses. Dia ingin membuat desain-desain dari sana. Selanjutnya kita yang
eksekusi untuk pembuatan di sini. Oh. Tetapi udah produk beberapa udah Untuk masuk. kerjasamanya gimana itu Mas? Bentuk kerjasamanya putus. Oh gitu. Jadi dia punya desain, masuk ke kita, kita produksi, eksekusi, kita kirim ke sana dengan brandnya beliau. Oh, ya, gitu. menggunakan brand sana. Sini yang produksi tapi kita yang produksi. Ya, jadi ini juga sedang persiapan untuk desain logonya, gitu, menyesuaikan pasarnya sana. Ya tadi jenengan ngendika bahwa ada pesan orang tua itu mimpi kalau tidak harus disiram terus ya, harus dipupuk supaya nanti ya, celakanya itu kita tidak pernah mimpi Mas, ya ora tahu turu mimpi piye ya. Terus gini Mas, tadi sudah perjalanan sudah bagus dan di awal tadi jenengan ngendika bahwa dari zero to hero, meskipun sebelum jadi hero tapi sekarang sudah tidak zero lagi. Nah, apa sih pesan dari Mas Chandra untuk, kebetulan kan Mas Chandra kan juga pengurus HIPMI ya? Iya. Kemungkinan saat ini dikader sama sang ketua untuk jadi ketua HIPMI ya. Apa pesan dari teman-teman anak-anak muda sekarang yang memulai bisnis untuk menjadi wirausaha supaya bisa mengejar, bisa mencontoh, mentauladan Mas Chandra? Jadi sekarang memang trennya itu anak-anak muda berbisnis itu luar biasa. Gen Z itu mereka sangat familiar, mereka sudah sangat cukup banyak yang terresepsi untuk menjadi seorang pembisnis. Jadi kebetulan kami itu ada di organisasi HIPMI, ada di Kadin juga, ya kan, dan ada di GCI. Kalau GCI internasional ya. Kalau HIPMI dan Kadin kan Indonesia, lokal Indonesia. Nah, juga, ya. Kita banyak belajar dari teman-teman yang masih muda-muda, banyak belajar dari teman-teman yang masih muda-muda. Bagus semangat dari teman-teman, tetapi ada hal yang menurut saya perlu diasah dahulu. Jadi begini, kita kalau mau berbisnis itu idealnya kita tuh sudah pernah bekerja dulu. Gitu ya, bisa merasakan ya. Kita setidaknya sudah pernah bekerja beberapa tahun, supaya apa? Supaya kita merasakan bagaimana situasi bekerja. Jadi ketika kita menjadi seorang pembisnis, kita menjadi seorang owner, kita mempunyai karyawan, kita tahu bagaimana supaya karyawan kita lebih produktif. Dia lebih baik kerjanya, dan bagaimana cara kita lebih memanusiakan karyawan. Karena di beberapa tempat pekerjaan seringkali pada mengeluhnya, wah kerja di sini pagi siang malam, lembur nggak dibayar, ini banyak keluhan-keluhan. Jadi beda Mas ya, antara orang yang langsung memulai bisnis fresh graduate atau apa dengan mereka yang punya pengalaman bekerja dulu di sebuah perusahaan besar, baik itu entah 1 tahun atau 2 tahun, itu akan berbeda. Saya merasa beda. Jadi jangan salah kalau seumpamanya banyak teman-teman kita kelihatannya tidak bekerja, tetapi dia sudah bekerja mungkin di tempat omnya nih, gitu, di tempat saudaranya, ya kan bekerja tidak selalu harus di perusahaan yang besar. Tetapi dengan pengalaman kita menjadi seorang karyawan, menjadi seorang staf pekerja, kita menjadi tahu seharusnya ketika kita berbisnis kita harus bagaimana kepada teman-teman yang ikut bekerja di tempat kita. Yang penting itu adalah manajerial sama leadership tadi Mas ya. Iya betul. Contoh sederhana di Jasolo itu mungkin hampir seminggu sekali kita kadangkala siang-siang itu tutup toko sebentar. Ya sama staf anak-anak, ayo kita makan di mana. Gitu ya. Ya kadang kita keluar kota, kadang di beberapa kesempatan kita ngajak ke hotel dan lain sebagainya. Itu kita lakukan. Dan namanya reward itu tidak selalu setiap akhir bulan. Kadang hari ini kita lihat kinerja bagus. Kinerja kan tidak selalu korelasinya dengan omset kan. Memang hari ini kinerjanya bagus. Si A, si B pekerjaannya bagus sesuai gitu. Kalau secara bahasa kerennya KPI-nya masuk nih gitu, KPI-nya oke, hasilnya. Hari itu juga kita kasih rewardnya. Gitu. Jadi yang penting itu adalah membangun chemistry atau kedekatan antara pemimpin, pengusaha dan karyawan ya. Karena jangan salah bahwa adanya kita, saya, tanpa staf, tanpa karyawan itu bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa. Mereka bekerja.
Ya, ini bisa berhasil, bisa terbangun bukan karena kerja keras saya, Pak. Tetapi ada banyak orang-orang yang membantu di situ. Terus gini Mas, ini sudah banyak dikenal meskipun ini di Karanganyar, tapi banyak orang bahkan tadi yang dari Prancis, dari Bandung, dari Jakarta, Surabaya datang ke sini walaupun awal-awalnya agak bingung yang goni sebelah dia. Enggak Pak, gampang Pak. Oh gampang ya? Gampang. Oh gitu ya? Katanya gitu. Oh gitu, karena ada Google Map tadi ya. Betul. Terus gini rencana, dengar-dengar Mas Chandra juga mau buka di Solo, di Semarang maupun di kota-kota yang lain, itu gimana progresnya? Ya betul. Jadi di akhir-akhir ini kita itu memang ada plan untuk buka di beberapa kota besar, termasuk di Semarang, di Jogja, di Jakarta, di Surabaya. Tetapi itu belum kami eksekusi. Artinya belum final kami eksekusi. Kenapa? Karena untuk membangun sebuah bisnis di tempat yang baru, kita harus mempersiapkan banyak hal. Kalau cuman menyiapkan produk gampang, ya kan, 1 minggu 2 minggu bisa selesai. Tetapi kita menyiapkan SDM, SDM itu yang tidak mudah. Karena di Jasa Solo itu stafnya pun secara tidak sadar menjadi sebuah karakter, begitu. Selain aset ya. Iya. Ketika kita ingin membuka satu tempat, SDM-nya itu harus sudah memang benar-benar menguasai apa yang dia pekerjakan, apa yang dia kerjakan. Iya, tidak hanya masalah desain, masalah product knowledge, masalah manajerial. Kita harus memiliki orang-orang terbaik untuk ada di sana. Tidak sekedar kita punya modal, kita buka tempat baru, pasang produk, sembarang orang kita taruh di situ, itu menurut saya kurang baik untuk jangka panjang. Dan itu banyak gagalnya ya ketika sejauh ini mungkin lebih sulit untuk berkembang. Ya. Teman-teman ada pertanyaan nggak Mas Bambang, Pak Is, Pak Anjar, Mas Klasik kepada Mas Chandra siang ini? Tadi ini belum disebutkan ya. Dengan bisa begini ini ada disiplin ilmu tertentu atau bagaimana? Atau turun-temurun? Saya matiin dulu ini Pak ya. Maaf. Ini banyak sekali Pak pertanyaan seperti itu Pak. Ya, ini bikin jas kayak gini tuh ilmunya kok ngendi? Iya. Jadi untuk model, untuk pola, untuk karakteristik jahitan, ibaratnya begini. Ketika ada 100 jas dipasang di manekin dan satu punya jas Solo, kita bisa tahu mana yang punya jas Solo. Ya. Mungkin secara sekilas hampir semuanya rata-rata sama. Kalau orang awam menganggapnya sama-sama. Tetapi kita tahu bahwa ini produknya jas Solo. Jadi saya secara pribadi bukan orang desain. Saya tidak pernah belajar desain. Jadi saya juga bukan perancang busana. Tetapi mungkin kebetulan dari kecil saya suka hal-hal yang berbau keterampilan tangan gitu. Jadi zaman SMP, SMA itu saya sudah terbiasa Pak dipanggil tetangga untuk bikin janur, bikin hiasan-hiasan apa gitu. Memang mungkin tangannya seperti itu ya Pak ya. Gitu. Tapi basically saya bukan basic dari belajar untuk desain. Tidak. Saya desain otodidak, belajar dari teman-teman. Setiap hari bertemu kain, bertemu ukuran. Bahkan kita sering sering ketemu sama teman-teman desainer, gitu kan. Mereka yang kasih masukan. Mas kalau bikin kerah begini. Oke, kita coba eksekusi, kita implementasikan. Ada trial error gitu. Jadi semua ada timnya. Jadi kita punya satu workshop. Dulu perguruan tingginya di... Saya dari sekolah dulu di Purwokerto. Di Unsud ya. Ya. Ketemu istri juga di Unsud. Istri di hukum, saya di ekonomi. Ekonomi keuangan Pak. Manajemen. Ya. Yang bukan ngambil uang malamnya cukup. Betul. Pak Le Anjar ada pertanyaan? Harganya sekitar berapa? Apanya Pak? Range harga di Jasa Solo itu variatif ya. Jadi awal mulanya Jasa Solo itu menyediakan seperti produk ready stock 1 juta sampai
Rp2,5 juta ready stock. Ya, tetapi sekarang kita mengembangkan juga. Jadi kita kemarin membuat brand baru yang ini baru tahap persiapan untuk launching gitu kan. Tetapi sudah mulai bisa menyerap market juga. Kita ready mulai harga 500 ribuan, jasa mat celana ada. Kita simpan di lantai 3. Jadi ada jasa mat celana 500 ribu, 800 ribu. Terus masuk ke yang jas solo di harga 1 jutaan gitu. Kalau yang custom mulai 1 jutaan udah dapet, sudah ada. Jadi kita range-nya cukup luas. Custom itu kan dari sini. Custom dari kami. Kita sediakan pilihan bahan, nanti customer tinggal pilih, pingin bahan yang mana. Tetapi tidak menutup kemungkinan customer membawa bahan sendiri juga bisa. Begitu. Jadi kita fleksibel lah ya, supaya semuanya bisa kami layani gitu. Yang hanya pengen pinjam sebentar, butuh sebentar jas, bisa sewa. Di lantai 2 kita ada. Kalau bahan bawa sendiri berapa ongkosnya? Kalau bawa bahan sendiri mulai 1 jutaan sudah bisa, Pak. Iya, kan nanti tergantung teknik yang kita pakai. Kita kan ada pilihan. Mau menggunakan teknik yang seperti pada umumnya tailor di Kota Solo Raya, atau mau menggunakan teknik internasional. Kalau standarnya jas Solo adalah teknik internasional. Tergantung tingkat kesulitan ya. Iya, jadi teknik, kalau bicara teknik ya, ada teknik namanya teknik fusing. Teknik fusing itu yang digunakan di Solo Raya, Jawa Tengah, kebanyakan teknik fusing. Kalau ada di atasnya teknik half canvas, itu udah mengacu ke internasional. Di atasnya lagi ada teknik full canvas. Itu memang standar internasional, dan kita menggunakan aplikasinya untuk produk custom. Orang yang bikin di sini sudah standarnya internasional gitu. Kalau kelebihan dari pasti full. Kalau kelebihan dari jas Solo ini apa dibandingkan dengan produk lain sehingga orang harus beli jas Solo? Ya, dibandingkan dengan yang lain, kenapa orang menjadi harus beli jas Solo? Karena ketika Anda datang ke sini, Anda pasti beli. Anda pasti beli. Kecuali Anda memang nggak niat beli ya. Tapi ketika Anda datang ke sini, Anda pasti beli. Artinya apapun yang Anda cari ada. Kita kan tidak cuma jualan jas, Pak. Kita produksi sepatu, kita produksi tas, ya, kita produksi sendiri semua. Dan ketika kita produksi tas, sepatu, semuanya full kulit asli. Ya, karena itu memang karakter yang sedang kita bangun. Sapi, Pak, sapi. Nah, ya, sapi. Kalau dompet gitu biasanya pakai domba, itu dia agak lebih lembut gitu. Tas juga kadang domba, tapi sejauh ini lebih pada senang pakai kulit sapi. Mungkin karena lebih tebal ya. Iya. Ya, kalau poinnya di mana Pak itu? Kelebihan dari jas Solo dibandingkan dengan produk lain. Kelebihannya karena apapun yang Anda cari ada di jas Solo. Mungkin yang dimaksud rasanya enak, terus nggone ngora. Pak, kalau cerita enak itu kembali ke selera. Ya, Bapak pingin Pak bikinin saya jas slim fit. Saya bikin slim fit, begitu jadi, Bapak kok nggak bisa ya buat angkat tangan, nggak bisa buat salaman, itu jadi problem juga. Ya, jadi ketika Bapak datang ke jas Solo, Bapak mengatakan, Mas, saya bikinin jas yang slim fit. Kita akan melihat dulu karakternya Bapak. Makanya di sini membangun sebuah komunikasi. Pak Langgeng stylenya seperti ini, tetapi pingin slim. Bagian mana yang harus saya bikin slim? Bagian mana yang saya harus bikin ini harus nyaman? Karena kalau hanya mengambil slim, Pak Langgeng pasti nggak nyaman, gitu. Makanya ketika datang ke sini, pasti apapun yang dicari ada, karena kita berusaha membaca, berusaha mengenali lebih dekat. Iya, dengan ngobrol gitu. Itu yang lebih penting. Kalau kualitas itu setiap tailor itu punya kualitas sendiri-sendiri yang kita tidak bisa membedakan. Dalam arti begini, kualitas A, kualitas B, Bapak jurinya juga punya kualitas sendiri. Punya parameter sendiri ya. Ada parameternya sendiri. Lantas siapa yang mau pakai nanti? Ketika saya ngomong pakai teknik internasional, tidak semua orang suka menggunakan itu. Karena ternyata kalau yang pakai full canvas misalnya, ya kan, secara kualitas bagus di mananya, wong itu dijahit semua, pasti akan muncul ada bagian yang kesannya kayak tidak rapi, padahal itu handmade. Nah, gitu. Ya mungkin seperti itu ya Pak ya. Jadi apa yang Bapak cari di sini ada.
Karena kita lebih mengutamakan apa yang jenengan inginkan, kita fasilitasi. Gitu. Terus 13 tahun berjalan jenengan membangun brand Jas Solo, sudah cukup puas belum dengan hasil yang jenengan capai? Kalau soal pencapaian, ya semua kita tetap harus mensyukuri apapun yang kita dapatkan sampai saat ini. Tetapi kembali lagi bahwa kita pasti punya cita-cita, pasti punya angan-angan. Jadi kita tetap berusaha, tetap memaksimalkan, karena Jas Solo ini kita harapannya kita bangun Jas Solo itu kan naiknya itu, grafiknya itu naik turun, Pak. Layaknya sebuah bisnis. Kadang naik, kadang turun. Tetapi kita berusaha berproses. Selama proses 13 tahun ini, harapan kami, apa yang kami kerjakan ini, satu, bisa dinikmati oleh customer, oleh masyarakat. Yang kedua, juga kita harapannya bahwa Jas Solo ini bisa berkembang tidak hanya ketika saya dan istri saya pegang, tetapi mungkin nanti sampai di anak-anak. Seperti itu. Makanya yang tadi saya bilang kita punya brand lain, itu brand yang dibangun oleh anak-anak saya. Jadi anak-anak saya sudah mulai dari sekarang membangun brand sendiri. Gitu. Terus gini Mas, bentuk ucapan terima kasih kepada yang memberikan selama ini pada Tuhan, apa kegiatan-kegiatan sosial ataupun hal-hal yang sifatnya religius sebagai bentuk ucapan terima kasih. Sebuah rasa syukur itu antara manusia, antara hamba dengan Tuhannya, yang terkadang menjadi sangat sensitif kalau kita sampaikan dan orang lain menjadi mengerti, menjadi tahu. Pasti akan ada reaksi tertentu, tetapi saya rasa tidak selalu bahwa apa yang kita lakukan terus selalu kita tutup-tutupin karena kita takut dianggap sombong dan lain sebagainya. Tetapi di Jas Solo sendiri kita secara rutin kita sering melakukan pembagian, misalnya makan siang di jalan, makan malam di jalan. Kita bagi kepada tukang becak, kepada orang-orang di jalan. Dan baru kemarin, belum ada 1 minggu ini, jadi dalam 1 bulan ini kita sudah 2 kali ke Yayasan Lentera. Yang dulunya jadi yayasan yang memang di situ adalah anak-anak terlantar yang punya kelebihan, ada apa namanya Pak? AIDS, HIV itu. Jadi kita secara rutin ke sana, dan baru 1 minggu yang lalu, belum ada 1 minggu, saya dan istri juga ke sana lagi. Ya, kita sudah menjadi seperti keluarga. Jadi anak-anak sudah hafal sama Om Chandra gitu katanya gitu kan. Anak-anak kita juga udah hafal sama mereka. Gitu. Ya itu sebagian kecil yang mungkin bisa kita sampaikan ya. Sekarang anak-anak gimana? Di mana semua Mas? Sudah 3 ya anaknya? Anak ya? saya 2. 2 ya. Ya, jadi anak saya 2 yang besar masih sekolah SMA kelas 3, perempuan. Dia punya brand Kaviena, jadi dia punya brand pakaian aksesoris khusus wanita. Terus kalau yang cowok kelas 1 SMA ya, di Regina Pacis Ursulin. Kalau yang nomor 1 kan di SMA 3 Surakarta. Kalau yang adiknya cowok di Ursulin kelas 1. Dia bangun brand juga, dia juga sebagai modelnya, sebagai brand ambasadornya untuk merek DRG Indonesia. Jadi mereka semua sudah kita ajari. Kita tidak melepas, tetap kita bimbing. Jadi ibaratnya begini, ini ada duit 1 juta. Jadiin produk, kamu jual, kamu bisa menghasilkan jadi berapa. Kalau gagal, enggak apa-apa, dicoba lagi. Iya, kan mereka sudah tidak from zero, secara tidak sadar sudah ada privilege-nya. Ya privilege kan tidak selalu negatif kan. Itu kita menganggap menyikapinya secara positif aja. Itu teman-teman. Demikian teman-teman sekalian perbincangan kita dengan Mas Chandra, pemilik dan pendiri Jas Solo ini, dan kita berharap sukses Mas Chandra bisa moncer dan bisa menularkan virus-virus wirausaha kepada generasi muda. Matur nuwun, terima kasih. Should we